Mari kita simulasikan dari desain program kita di atas tadi, kita simulasikan ke Logic Pro. Nah, ini adalah sistem pengisian atau mesin pengisian otomatis kita yang maka di sini kita coba memprogram pertama, yaitu kita lampuran ya. Jadi lampuran dulu. Start. Ini adalah start. Ini stop. Ini adalah lampuran. Oke, ini adalah start ya. Start. Di sini adalah normally open. Normally close misalnya ini. Stopnya, bukan kebalikannya, bukannya. Yang ini adalah lampuran. Lampuran. Nah, setelah lampuran kita mencoba mengambil data dari BCD ini ya, dari data input di counter ini. Kita coba sekarang ini, yaitu pakai perintah FRD. Ini FRD mengkonversi from. Selain itu juga kita akan membagi dan memindah, jadi kita paralel ya. Kita paralel ini, terus di situ adalah div ya, kita pakai division, terus pakai subtraction bagi pengurangan. Nah, ini akan saya jalankan jika pada saat low levelnya atau kosong ya, berarti low levelnya 0, low, off berarti, dan lampurannya aktif. Lampuran ini adalah low level. Nah, dari sini adalah inputnya kita ambil dari atas ini, I3. Ini I3 ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah adanya adalah I3 dari BCD. Jadi ini adalah I3, I2, 3. Nah. Terus kita masukkan ke register internal atau memori internal N7 di integer ya, yang 0, berarti byte 0. Nah, setelah itu dari N7 kita coba bagi. N70 ini kita bagi ya. Kita bagi dengan 3. Nah, kita ambil 1/3 tadi ya. Terus destinasinya untuk sementara kita tampung dulu di N7, N71, N721, berarti register internal ini bagi. Nah, karena bagi mungkin terjadi pecahan, terus kita ambil cuma hanya yang integer, berarti itu, maka kita mencoba untuk setting yang keduanya, berarti counter yang keduanya kita kurangi dulu N7 ini dengan N1, berarti subtract ini adalah N0, N70, oke. Dan di sini adalah N71, terus saya masukkan di N72, oke. Sekarang kita lihat apakah setting kita sesuai ya. Berarti dia akan kita gunakan pakai limit ya, berarti kita menggunakan limit, compare limit. Nah, kita kasih batas limit, terus di situ diambil pada saat yaitu
low levelnya 0 dan lampurannya aktif. Berarti sama dengan ini ya, kita ambil ini lampuran. Terus ini ada lampu idle, ini lampu idle. Kita limitnya adalah berarti N limitnya awalnya yaitu kita mulai dari berapa, kalau sepertiga ambil 10 30 ya gitu. Berarti 30 low levelnya. Di sini adalah N70. Height-nya yaitu 306 karena tangki ini penuh berisi 306 liter atau counter ya, 306 liter atau counternya ya. Berarti ini adalah lampu idle. Oke. Nah, sekarang kita mengeset counternya, berarti kita memindah pakai move, kayak perintah move. Oke. Move itu adalah di matematika komputer. Oke, kan ya, ini move logic, jadi kita pakai move untuk counter 1 dan counter 2 untuk mereset itu ya. Jadi move ini akan saya lakukan ya pada saat yaitu lampu idle-nya memenuhi, berarti sudah 0 ya, berarti pada saat dia yaitu kosong, berarti lampu idle ini nyala dan lampurannya nyala. Berarti sekarang source-nya berarti di sini adalah N71 tujuannya adalah ke counter, berarti presetnya T50T preset. Yang ini adalah N72 D51 preset. Oke. Berarti ini counter nggak bisa dikasih, ini ada keterangan ya. Berarti ini adalah untuk ngeset pompa 1, yang ini untuk ngeset pompa 2 sesuai dengan nilai presetnya. Setelah itu berarti kita pakai counter ya, kita set counter sekarang. Kita pakai CTU. Di sini kita pakai C50 dulu. Counter 5.0. Oke. Presetnya diambil dari sini nantinya. Kita nggak usah ngeset berarti. Nah, ini diambil dari flow berarti supaya dia ngonter, yaitu menghitung berapa aliran yang masuk. Berarti dia ngambil dari flow 1. Ini flow 1. Ini adalah flow meter 1. Flow meter untuk pompa 1. Dan lampuran. Nah, sekarang kita dari sini kita mencoba yaitu mengaktifkan pompa 1, nanti pompa 1 ini. Oke, pompa 1. Berarti dia sebelum cacahan 1 ini terpenuhi, berarti kita ngambil kaki DN nya pada saat belum aktif DN nya. Begitu aktif maka dia pompa 1 akan dimatikan dan lampuran ya. Oke, berarti sini adalah C50 garis miring DN, berarti pin DN ya, kaki DN. Berarti ini adalah
pin DN C50. Oke. Oke. Ini adalah lampuran. Jadi semuanya operasi yang ada itu kita masukkan lampuran, karena lampuran pakai indikator bahwa mesinnya beroperasi. Nah, sekarang untuk counter 1, berarti CTO yang counter yang kedua yaitu CTU 1 ya. Berarti di sini adalah C5.21, berarti 0, sekarang 1. Presetnya dari di sini move dari sini ya. Berarti dari N72 ya. Terus di sini sama, berarti dia akan diaktifkan pada saat yaitu dengan flow, berarti dengan flow 2 dan lampuran. Jadi sesuai dengan persamaan yang kita dapatkan di atas ya. Nah, ini flow 2. Flow meter 2 dan lampuran. Oke. Nah, sekarang kita set yaitu program untuk pompa 2, berarti pompa 2 untuk pengisian yang kedua, pompa 2. Ini pompa 2. Berarti di situ kita pakai pin DN-nya C50 sama pin DN-nya 5.1. Kalau yang ini sudah high, sudah terpenuhi counternya, maka pompa 2 dihidupkan sampai counternya terpenuhi. Jadi ini adalah C50. Nah, yang ini adalah C51. C5 DN. Pin DN C51. Bentar ini lampuran. Mixer itu akan saya hidupkan setelah pompa penuh kan, setelah tangkinya penuh, artinya di sini setelah DN-nya dari D1. Berarti ini adalah mixer. Ini mixer. Berarti pin DN dari 51 ini. Nah, sudah aktif, berarti artinya sudah penuh, sudah sesuai dengan counter, bukan penuh, sesuai dengan counter, sesuai dengan settingnya, dan baru pengaduknya kita hidupkan, baru heaternya ya. Ini lampuran mixer. Nah, sekarang pemanas. Sama, berarti pada saat dia di sini sudah penuh, berarti sudah terpenuhi ya. Artinya kontennya sudah terpenuhi tapi belum di off kan ya, karena belum itu diriset secara eksternal ya. Maka dia kalaupun sudah dikosongkan tapi separuh, masih tetap dia akan hidup ya. Heater, terus termostat, dan lampuran. Oke, termostat, dan ini lampuran, dan ini adalah heater. Oke. Nah, setelah pemanas, maka setelah terpenuhi temperaturnya, maka dia akan dikosongkan, berarti pompa 3. Di pompa 3.
Oke, pompa 3 berarti termonya temperaturnya sudah terpenuhi, termostatnya terpenuhi, berarti ini high atau on. Terus situ adalah belum sampai kosong, berarti low levelnya masih high ya, berarti ini low level. Terus lampuran, nah setelah kosong berarti harusnya kontennya di reset supaya dia ngisi lagi ya. Berarti kita masuk ke timer ini, nah kita reset ya. Oke, kita paralel aja langsung ya. Oke. Terus timer counter, nah ini, nah kita ambil reset. Untuk reset T50 sama reset T51. Nah ini pada saat reset setelah kosong, berarti low levelnya off, berarti low levelnya off, sensor low levelnya. Nah ini, dan lampu lampurannya masih aktif. Oke. Ini adalah C50 ya. Berarti D51. Oke. Ini meset kontur 50 dan 51. Sudah, semua sudah kita gambarkan ke diagram ladder. Nah, programnya artinya tinggal kita run. Nah, sebelum sana kita coba cek lagi. Nah, ini adalah lampurannya start, nih normally open, stopnya normally close di sini. Ini diparalel dengan lampuran dan diseri sama ini benar. Ini adalah untuk mengkonversi dari BCD ke desimal, terus dari angka desimal itu dibagi dan taruh di N1. Dari N1 kan takutnya ada pecahan, maka dikurangin dulu, jadikan di N2 sisanya. Maka di sini, nah untuk membatasi apakah settingnya, kalau settingnya takutnya kurang dari misalkan 0 gitu ya, maka kan nggak bisa dibagi, maka kita coba batasin, yaitu menggunakan perintah atau operator limit. Berarti di sini sensor diambil pada saat saat tangkinya kosong supaya tidak mempengaruhi proses sebelumnya ya. Jadi ini, nah kita pakai di sini low-nya adalah batas bawahnya 30, batas atasnya 306. 306 ini artinya tangkinya penuh. Yang kita tes adalah dari N0, hasil dari konversi BCD-nya itu ya. Nah setelah itu baru setelah kita bagi dari itu, kita masukkan dari ini, kita setting dari N71 itu saya gunakan untuk larutan 1, N72 nya untuk larutan 2 ya. Nah, N72 untuk larutan 2, ini untuk counter 1, ini untuk counter 0. Nah yang kita set adalah presetnya ya. Sedangkan untuk ini adalah, berarti kalau gitu kita untuk counter 1, berarti kita untuk tacanya adalah dari flow meter 1 dan lampuran ya, presetnya dari N71 tadi ya. Terus baru ini adalah untuk digunakan membatasi atau menghidupkan pompa 1. Sedangkan untuk T counter 51 itu untuk larutan 2, presetnya dari N72 ya, dan dia dihitung dari flow 2 ya. Dan ini digunakan dari DN-nya digunakan untuk mengoperasikan pompa 2. Sudah mixer kita jalankan, yaitu pada saat setelah penuh, berarti artinya pin DN51 nya bukan penuh, kontennya sudah terpenuhi ya. Berarti sesuai dengan setting, berarti pin ini high, maka mixernya baru kita hidupkan. Nah, untuk heaternya berarti di sini sudah, artinya larutannya campuran sudah terpenuhi, terus kita aduk, baru kita cek temperaturnya sudah memenuhi belum. Kalau belum maka kita hidupkan heater. Nah begitu setelah terpenuhi, berarti kita akan kosongkan. Nah selama low levelnya belum low ya. Begitu low maka dia akan dimatikan. Nah pada saat dia low berarti sudah kosong, maka
counternya akan di reset. Jadi kalau selama tidak di reset, artinya pin DN5 T50 dan T51 itu selalu high, maka nanti itu digunakan sebagai menahan kondisi operasi berikutnya ya. Itu yang ini. Nah, itu adalah penjelasan dari program yang kita desain. Nah, kita coba sekarang simulasikan. Kita download ini. Indah. Nah, kita coba sekarang kita setting dulu sebelumnya. Nah, berapa ya? Kita setting anggap 200 ya. Berarti 200 liter. Tinggal sampai 1000 ya, maksimum 3. Nah, begitu kita jalankan start gitu. Oh, ini belum. Kita run dulu. Nah, run. Udah 200. Kita start ya. Start. Nah, maka pompa 1 hidup ini. Nah, pompa 1 itu di presetnya adalah dari nilai N1 ya. Nah, ini berarti limit N1 adalah 66 berarti ya. Dia 66, yang N2 nya adalah 134. Jadi 66 tambah ini 200 ya. Berarti ini adalah sepertiga dari ini, karena dibagi 3. Nah, setelah itu dikosongkan, terus pompa 3 dihidupkan ini. Di reset, balik lagi dia isi penuh, isi sesuai dengan setting. Berarti dia ngambil dari sini 200. Lalu kita jumlahkan konturnya 200 ya, 134 tambah itu 200. Nah, begitu temperatur 32 terpenuhi, maka dia dikosongkan sampai dia kosong. Kalau seandainya ini saya ganti dengan 250 misalkan, 240 misalkan ya. Di sini belum ganti karena setting ini akan diambil pada saat dia kosong. Nah, ini belum kosong, masih tetap ini settingannya. Nah, kalau dia nggak kosong, sekarang setelah kosong, maka ini akan diganti preset ya. Kita lihat presetnya. Nah, dia diganti menjadi 80 yang ini adalah 160. Berarti 2 kalinya ya. Berarti kalau ditambah jadi 240. Nah, lebih besar. Kalau kita naikkan menjadi 300 boleh. Ya, nah, apakah dia memenuhi? Dia memenuhi, nanti idle-nya nyala bentar. Nah ya, ini idle-nya sudah nyala sebentar. Maka di sini ini 1000 nggak sampai ini, nggak boleh ya. Berarti nggak dimasukkan, dari dia tetap yang sebelumnya. Jadi kalau ada respon di sini kan kita batasi dari 30 sampai 306. Begitu kita lebih dari itu, maka preset di sini akan sesuai dengan preset sebelumnya. Berarti nggak diganti. Berarti nggak, supaya nggak ya. Nah, idle bentar nyala, artinya di situ masuk. Nah, preset yang pertama itu 100, yang ini 200 ya. Oke, sekarang kita set 50 misalkan, maka dia sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini pompa larutan 1 berapa, larutan 2 berapa. Larutan 1 cuma 16, larutan ini 34, jadi dia sedikit ya. Jadi artinya kita untuk mencampur itu sesuai dengan setting kita ya. Kita bisa masukkan berapa yang kita inginkan. Oke, itu adalah simulasi yang untuk materi 14E ya, dimana untuk pencampurannya antara larutan 1 dan larutan 2 kita bisa kombinasikan, dan pada saat mencampurkannya tidak harus sampai penuh, sesuai dengan kebutuhan ya.
55 berarti kali ini kita tambah jadi 55 ya. Oke, mungkin itu simulasi yang bisa untuk menerangkan dari desain program PLC di atas tadi. Nah, kita buatkan itu dan kita simulasikan memang sesuai yang kita rencanakan. Ya, makasih. Kita lanjutkan selanjutnya. Dari simulasi, pompa 1 dan pompa 2 dapat diaktifkan secara berbeda, maka perbandingan antara larutan 1 dan larutan 2 dapat diset sesuai kebutuhan, sesuai setting data pada perangkat masukan yang ada dalam mesin tersebut. Karena heater diaktifkan saat proses pengosongan sampai kosong low level, sensor low levelnya 0, dan mereset T50 dan T51. Artinya kalau masih belum kosong benar maka heater akan bisa dihidupkan. Jadi kalau termometernya off maka dia akan dinyalakan lagi. Artinya suhu larutan pada saat dikosongkan dipertahankan konstan tanpa harus di latch. Jadi kapan harus di latch dan kapan tidak itu kita bisa melihat dari respon atau masing-masing keluaran dari komen-komen sebelumnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.